Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahmi, teman-teman, para senior, Prof. Bowo, dan teman-teman sekalian. Terima kasih bisa kita ketemu lagi. Ini kangen-kangenan ini. Karena Bu Kapri beberapa hari yang lalu WA kepada saya. Secara cepat saya mencoba membuat PowerPoint-nya in brief begitu. Mudah-mudahan bisa membantu dalam diskusi nanti pendalaman dalam waktu beberapa jam ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, sejak tahun 2015 ada 3 buah buku penting yang terbit. Sayangnya di 3 buku penting ini kurang mendapatkan exposure secara akademik. Hanya didiskusikan di komunitas-komunitas akademik tertentu, tetapi sesungguhnya pemikiran di 3 buku ini akan berdampak banyak terhadap perubahan cara berpikir kita, perubahan cara kita bertindak, dan perubahan terhadap sikap kita menghadapi perkembangan-perkembangan baru. 3 buku itu boleh saya katakan maaf 4 sebetulnya, tapi 2 buku ditulis oleh satu orang, yaitu Homo Deus, lantas Superhuman. Prof, bukunya ya? Tunjukin dong, Prof, bukunya. Aduh, bukunya mesti tunjukin ya. Ini nih. Biar puas. Ini ditulis oleh seorang guru besar dari Israel, namanya Yuval Hariri. Oke. Ya. Dan satu lagi yang ditulis oleh beliau itu adalah Homo Sapien. Homo Sapien. Nah, setelah itu ada satu buku yang keluar yang disebut Superhuman Innovation. Ditulis oleh Chris Duffy. Ya. Okay. Dan terakhir tahun 2009 satu buku ditulis oleh Deepak Chopra. Deepak Chopra yang hari ini sebahagian gagasannya akan kita diskusikan. Ya, Deepak Chopra. Dan judul itu kita jadikan tema diskusi pada hari ini supaya lebih menarik. Apa sebetulnya yang ada di balik ketiga itu? Dalam pengamatan para ahli, kita ini sekarang terbelenggu oleh ego kita. Karena dunia ini sudah terbuka, sudah makin global, realitas yang hadir kepada kita, yang kita anggap benar adalah realitas apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, itulah yang kita anggap benar. Apalagi harus ada kehati-hatian bagi kita, karena zamannya virtual reality. Virtual reality itu sebetulnya sebagai hasil dari teknologi yang tidak bisa seluruhnya mendeskripsikan realitas, fakta, seperti apa adanya. Di dalam virtual reality sebetulnya ada hal-hal yang tidak tercover. Ada hal-hal yang tidak terungkap. Tetapi kebanyakan orang menganggap itulah yang benar. Itulah yang benar. Seolah-olah data fakta yang disajikan kepada kita itulah data yang benar. Ini ada problem bagi kita sebagai manusia.
Sehingga kita terus terbelenggu oleh ikatan, semacam oleh apa ya, keterbatasan. Oleh sebab itu terus Deepak mengatakan begini, harusnya kita bisa berpikir, bisa bersikap, bisa bekerja jauh melampaui apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus lewat dari rutinitas. Kita terlalu terbelenggu oleh rutinitas. Seolah-olah yang kita pikirkan itu sebagai reaksi daripada rutinitas. Dan rutinitas itu kita anggap sebagai personal. Padahal potensi manusia jauh melebihi rutinitas. Oleh sebab itu, diminta atau diharapkan kita harusnya bergerak beyond realitas. Terus dia meminjam terminologi dari Yunani, meta. Ya, meta human. Kita harus mengetahui apa yang ada di balik sifat manusia itu, apa yang ada di balik manusia itu. Sehingga realitas yang tadinya apa yang kita lihat kita anggap benar, harus kita tingkatkan menjadi meta realitas. Kita harus bisa berpikir di atas realitas yang ada, yang kita hadapi itu. Itulah sesungguhnya yang disebut sebagai meta-human. Di dalam meta-human sebetulnya manusia kita melepaskan rantai, melepaskan rantai yang mengikat potensi kita. Karena dianggap oleh Deepak, sekarang ini kita dirantai, diikat. Potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu tidak sepenuhnya bisa keluar. Tidak bisa sepenuhnya bisa dimanfaatkan, didaya gunakan untuk menyikapi perubahan-perubahan. Kita dibelenggu oleh realitas yang oleh informasi, oleh data, oleh fakta yang disampaikan bertubi-tubi kepada kita tanpa pernah kita memeriksanya secara teliti. Oleh sebab itu, kita harus segera melepaskan rantai-rantai belenggu itu supaya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu bisa berkembang lebih maksimal. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup bermakna, maka kita harus going beyond. Harus melepaskan itu. Ya. Kita harus meninggalkan misalnya cara-cara yang konvensional. Yang tadi saya sebutkan, rutinitas kehidupan kita. Kita harus melihat segala sesuatu itu keluar dari realitas konkret. Kita harus keluar dari situ sehingga kita bisa mengatakan, oh ini benar, oh ini kurang, oh ini perlu begitu, oh ini harus ditambah ini, dan oh ini harus. Sehingga kehidupan kita tidak dipenuhi oleh keusangan. Tidak dipenuhi oleh keusangan. Kalau kita bisa melihat dari perspektif yang lebih tinggi, yang lebih menyeluruh, maka kita itu bisa keluar dari belenggu-belenggu keusangan. Oleh sebab itu, harus ada pergeseran. Bagaimana kita bergeser secara sadar untuk keluar dari rutinitas itu dan bangkit. Apa yang dimaksud bangkit oleh Deepak? Bangkit itu adalah bagaimana seluruh potensi yang selama ini ada di dalam diri kita, tetapi dia tidak bisa aktual, maka itu bisa diungkapkan. Deepak menyusun teori ini sebetulnya diinspirasi oleh para filosof zaman Yunani yang mengadopsi konsep
aktus dan potensia. Aktus dan potensia. Saya beri contoh begini. Kalau kita lihat Capri, secara fisik seperti ini, itulah Capri sesungguhnya secara fisik. Tapi sebetulnya di dalam Capri itu terdapat potensi-potensi yang bisa menyebabkan Capri tidak hanya sesosok ini, tapi dia bisa menjadi kreator macam-macam. Kreator A, kreator B, kreator C, segala macam. Kalau kita lihat di dalam satu gelondongan kayu gitu, maka kayu itu bisa menjadi kursi, bisa menjadi jendela, bisa menjadi lemari, dan seterusnya. Faktanya dia gelondongan kayu, tapi sesungguhnya dia punya potensi yang bermacam-macam. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara potensi itu bisa didayagunakan? Salah satu caranya adalah berfungsinya kesadaran, consciousness. So, apa yang kita amati sekarang itu adalah didesain oleh mind kita, oleh pikiran kita. Kita yang memberi arti kepada objek, kepada sesuatu itu. Saya mengatakan Bu Capri memakai baju kuning karena pikiran saya mendefinisikan kuning. Tapi ketika pikiran saya mendefinisikan itu biru, maka saya katakan Bu Capri biru. Tapi karena pikiran saya mendefinisikan kuning, maka terjadilah kuning. Oleh sebab itu, fakta-fakta yang di hadapan kita seringkali juga begitu. Gitu. Jadi, consciousness menjadi sangat penting untuk mendorong agar potensi-potensi yang dimiliki oleh kita itu muncul ke permukaan dan bisa didayagunakan secara mungkin, semaksimal mungkin. Itulah wake up call. Wake up call itu adalah bagaimana kita harus sadar, setiap saat sadar, bahwa di dalam diri kita itu begitu banyak potensi, dan bagaimana potensi-potensi itu tidak dibelenggu oleh rutinitas, sehingga potensi itu bisa menimbulkan kreativitas. Dia bisa menimbulkan inovasi. Mengapa kita terus jumud tidak bisa berkembang? Karena kita terlalu dibelenggu oleh ego kita. Bahwa apa yang hadir ke tengah kita itulah yang benar. Padahal ada alternatif lain, ada potensi lain, ada yang bisa kita daya gunakan yang lain. Gitu. Oleh sebab itu, salah satu usaha yang penting itu adalah melakukan meta realitas. Ya, meta realitas itu semacam open ended itu, realitas yang open ended. Yang buka tutup gitu ya, buka tutup. Dia semacam kalau kita bayangkan dengan teknologi informasi itu semacam cloud gitu. Ya, semacam cloud. Dia semacam tempat storage untuk segala sesuatu, baik yang sudah dilakukan oleh kita, yang pernah dilakukan kita, maupun yang sudah kita rekam, tetapi belum pernah kita lakukan. Ya. Di meta realitas itu, tidak ada batas-batas. Tidak ada batas-batas. Dia tidak mengenal batas. Oleh sebab itu, dia melampaui apa yang ada di dalam realitas. Sifatnya adalah mengatasi segala macam yang konkret. Apa sebetulnya embrio kalau kita lihat dari embrionya, dari meta realitas itu? Embrionya itu adalah segala sesuatu yang
masuk kepada kita. Dari sejak dulu kita terima sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman atau aktivitas mental kita di dalam realitas. Oleh sebab itu, meta realitas itu sebetulnya menunjukkan kedalaman tingkat berpikir seseorang. Dia melampaui apa yang ada di dalam, boleh disebut virtual reality. Jadi kalau kita bisa melakukan meta realitas, kita keluar dari realitas itu, berdiri di dalam yang lebih dalam, berdiri di tengah-tengah yang lebih dalam dan lebih luas, maka kita bisa membedakan mana yang realitas konkret dan mana yang tidak konkret. Nah, oleh sebab itu kita harus segera bergeser, ya, dengan cara wake up call, menyadarkan diri kita supaya sepenuhnya dalam kehidupan kita itu, setiap waktu kita punya kesadaran untuk melakukan meta realitis, sehingga kita bisa bertindak, bersikap di luar kebiasaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang terpenting dari transformasi itu sebetulnya consciousness, kesadaran. Membangun kesadaran. Orang seringkali membatasi diri kesadarannya. Padahal kita ingin, kalau kita ingin lebih baik hidupnya, kita ingin supaya ya kesadaran kita itu tidak terbatas. Dia bergayut menjadi berkelindan dengan berbagai macam informasi yang datang. Dia mengatasi batasan-batasan. Dia bisa berpikir secara lebih besar. Lebih besar. Ini penting. Mengapa dikatakan ini penting? Karena sekarang kita seolah-olah berlomba dengan apa yang disebut tadi, saya katakan tadi, Chris Duffy mengatakan superhuman. Superhuman itu menggunakan prinsip kecepatan. Ya. Karena teknologi informasi begitu cepat dan segala macam untuk perubahan. Tetapi berbeda dengan meta-human, walaupun dia mengikuti percepatan itu, tetapi dia membangun itu untuk kepentingan kesejahteraan dirinya. Membangun meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang manusia, sehingga manusia itu bisa bergerak dengan lebih komprehensif, lebih cepat, lebih adaptif, tidak cepat stres, begitulah, dan segala macamnya. Jadi kalau dideskripsikan seperti radio, dia membesarkan lah ya vibrasinya menjadi lebih besar, sehingga orang bisa melihat keadaan itu secara lebih jernih dan bisa memanfaatkan semua potensinya untuk perkembangan dirinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bu Kapri boleh dilanjutkan itunya. Nah, di dalam meta-human kita harus
berangkat menjadi berada di balik kesadaran kita setiap hari. Ya, yang tadi saya sebutkan di awal, ini kesadaran kita ini sudah dibelenggu, diikat oleh rutinitas, oleh segala macam, sehingga yang kita anggap benar itu ada yang rutin, yang sudah ada di dalam kita. Nah, kita harus melampaui itu, ya, sampai pada kehidupan yang lebih baik. Nah, disitulah ada asumsi-asumsi dasar. Ya, asumsi dasarnya kesadaran itu menjadi satu-satunya kreator untuk diri sendiri, untuk pikiran kita, untuk brain kita, untuk body kita, dan untuk universe. Kita harus bergerak ke atas itu, melampaui limitasi-limitasi, dan kita sampai kepada cara berpikir yang lebih besar. Ya, walaupun orangnya kecil, tapi pikirannya besar, gitu kira-kira. Ya, orangnya boleh kecil, tapi pikirannya besar. Ya, orangnya boleh biasa-biasa saja, ya, jabatannya boleh biasa-biasa saja, tapi berpikirnya besar. Cara berpikirnya melampaui apa yang biasa-biasa itu. Lanjut, Pak. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang penting di dalam meta human itu. Adakah kebiasaan kita untuk melakukan kontemplasi? Masyarakat kita jarang sekali yang kontemplasi, yang melakukan kontemplasi. Bahkan model-model kita saja yang sudah berpendidikan cukup tinggi, jarang sekali kita melakukan kontemplasi. Padahal kontemplasi itu adalah potensi yang besar untuk dia berada di dalam meta-human. Beyond the human. Kedua, kapasitas kesehatan mental kita. Apakah ada di kita yang selalu aware, sadar bahwa kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental itu merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong agar orang bisa berpikir, agar orang bisa bersikap lebih besar dari apa yang ada di situ. Adakah tradisi untuk wake up call di kita? Self wake up call misalnya. Kita sadar bahwa diri kita punya potensi banyak, besar, tetapi pernahkah kita punya kesadaran untuk mengaktualkan, ya, mewujudkan potensi-potensi itu, sehingga potensi-potensi itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kita, terhadap kontribusi kita terhadap masyarakat, atau kontribusi kita pada gagasan-gagasan baru. Adalah kesadaran untuk misalnya mekanisme regulasi diri. Ya, mana yang patut, mana yang tidak. Kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini, apa yang ada di media sosial, semua hal ditanggapi. Yang hoak maupun yang tidak hoak ditanggapi. Dan cepat sekali kita. Tidak ada mekanisme kesadaran diri untuk mengecek, misalnya. Untuk mendisiplinkan diri. Membiasakan diri. Ada self-regulation. Nah, apakah juga di kita, di masyarakat kita, di masyarakat intelektual juga, ada tradisi imajinasi? Sebab di imajinasi itulah sebetulnya kekayaan kita untuk mendorong agar potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu keluar. Ya, kalau dalam bahasa ilmu, ya, tasitnya menjadi eksplisit. Ya, tacit knowledge-nya menjadi explicit knowledge.
Tapi imajinasi menjadi sangat penting. Tanpa imajinasi, kita sulit membayangkan mau jadi apa kita, mau kemana kita. Oleh sebab itu, tradisi imajinasi harus mengatasi, berada di atas segala-galanya. Kita harus bisa melakukan imajinasi sehingga ada perbaikan-perbaikan, ada move forward, ada usaha untuk bergerak ke depan supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Selanjutnya yang keenam, level sensitivitas kita. Kadangkala kita menyaksikan di masyarakat kita, emosi itu meledak. Meledak. Baik dalam komentar atau apa. Orang tidak lagi bisa berpikir jernih, ya, mengendalikan perasaan-perasaannya, sehingga dengan bebas orang mengungkapkan perasaan, emosinya, tetapi perasaan emosinya itu tidak kompatibel dengan perkembangan masyarakat. Itu sebabnya tradisi-tradisi untuk mengasah sensitivitas perasaan kita juga harus penting dilakukan. Karena tradisi itulah yang akan memoles manusia untuk menjadi civilized, lebih berkeadaban. Dia bisa membedakan mana yang patut dan tidak patut, mana yang perlu atau tidak perlu, bahkan dia bisa membedakan mana yang penting, mana yang perlu, dan mana yang berguna bagi dirinya. Sehingga ketika dia menyikapi suatu perubahan, dia bisa melakukan adaptasi secara lebih bertanggung jawab. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan menurut Dipak, ya, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu, baik perubahan teknologi, informasi, teknologi, atau mengikuti sejarah perkembangan manusia di dunia ini, adalah wake up call, membiasakan wake up call. Bukan kepada orang lain saja, tetapi membiasakan wake up call bagi diri kita sendiri. Sehingga kita sadar ada sesuatu yang harus kita daya gunakan. Kita jangan terlena dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Oleh sebab itu, ego, ya, yang selama ini ego yang mengatakan bahwa apa yang kita tangkap di hadapan kita itu yang benar, belenggu itu harus kita buka. Kita gantikan dengan kesadaran. Kesadaran kita bahwa sebetulnya banyak hal yang bisa kita buat, banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan kita memiliki potensi yang banyak itu. Dan itulah metahuman, dan kita harus membangkitkan itu, me-wake up call, supaya potensi-potensi yang tidak terbatas itu bisa muncul ke permukaan dan berkontribusi di dalam membentuk kesejahteraan umat manusia. Itu kira-kira, Bu Kapri, pengantar saya.